Selamat siang, bro. Mungkin kalian tidak asing dengan tempat ini. Yang jelas saya berada di depan suatu gapura. Sebenarnya baru direnovasi kembali, yaitu gapura pendakian Gunung Merbabu via Tekelan. Nah, di sampingnya terdapat pesona wisata alam Kali Pasang. Di sini saya ditemani sama Mas Bambang. Nah, Mas Bambang itu dari mana? Mas Bambang itu dari salah satu komunitas sejarah Dewa Siwa. Aktif beliau tiap harinya itu pegawai di Perpusda. Kantornya terletak di alun-alun lama Ungaran. Nah, tujuan kita kemana, Mas? Nanti kita ke Prasasti Tajuk di Dusun Mulian. Sebelumnya nanti di sini juga ada tempat wisata. Nanti kita coba, nanti Mas Eka ngevlog di situ juga. Terus kita kantor desa, baru ke lokasi Prasasti Tajuk. Nah, saya mendapatkan informasi dari beliau juga bahwa Prasasti Tajuk itu adalah inskripsi atau angka tahun. Jika diartikan ke angka nasional itu bertuliskan 1343. Itu hitungan Saka. Jika kita mau mengetahui hitungan Masehi, tinggal ditambahkan 78 tahun, berarti 1421 Masehi. Nah, kiranya begitu. Nanti kita ke lokasi, kita bersama kepala desa ya, Mas ya. Ya, Sekdes. Ya. Kita nanti bersama Pak Sekdes. Ikuti sajalah penelusuran kita berikutnya. Hari ini kita ada di Tajuk Getasan. Jadi nanti kita akan lihat sebuah prasasti yang beberapa tahun lalu sudah ditemukan oleh seorang warga. Nanti lebih jelas kita eksplor di sana. Tapi sebelumnya kita mau izin terlebih dahulu ke Ibu Sekretaris Desa dulu. Jadi kita mau minta izin, plus kita tanya-tanya tentang perihal prasasti itu. Mari langsung ke kantor Desa Tajuk. Sudah ngejang, Bu? Suka ngejang, Mas. Santai, Mas. Iya, masih kita kan. Nggih, kula sing tekan kok. Soalnya di syuting iki. Ayo dong. Nun Pak. Iya. Hari ini saya, Bambang, kemudian rekan saya Mas Eka. Jadi nanti mau minta izin ke Prasasti Tajuk. Jadi Prasasti Tajuk itu kami ingin mengeksplor, ingin mendokumentasikan keberadaan Prasasti Tajuk, kemudian bisa membagikan ke masyarakat melalui media sosial kami, YouTube, kemudian Instagram dan sebagainya, biar masyarakat tahu keberadaan prasasti. Plus nanti ada beberapa lokasi wisata yang mungkin saya buat semacam
foto-foto yang di situ nanti akan saya sertakan karena tadi sepanjang jalan sini banyak lokasi wisata di sekitar sini. Jadi insya Allah maksud kami untuk ya selain pelestarian, kemudian edukasi, kemudian juga biar masyarakat tahu bahwa ada prasasti di sini. Itu saja. Prasasti Watu Lawang itu ya. Oh, Mas, ya? oh namanya namanya kan iya, Prasasti Watu Watu Lawang. Kalau sejarahnya bagaimana, Bu? Nah, sejarahnya sih saya itu kurang banget itu di situ tertulisnya itu kan tahun 1343 Saka Nggih. atau 1421 Masehi. Oh, Jadi itu katanya ada kaitannya dengan prasasti yang ada di Ngaduman. ya. Nah, Ngaduman kan sudah ada di Belanda ya, di museum Iya, itu. museum Belanda. Jadi nek sekarang sih kalau mitos-mitosnya kan itu untuk cari nomor gitu ya. Oh iya, tapi Oke. kalau masyarakat sini kan banyak yang nggak percaya. Oh, iya. Karena kan yang datang itu malah dari luar-luar banyak, Mas. Oh. Jadi dari luar desa Tajuk itu lebih banyak yang itu. Gitu. Jadi mungkin kami juga semoga nanti dengan kami berdua ini kolaborasi, kemudian kami bisa memberikan Edukasi. semacam edukasi bahwa itu itu lebih penting dibuat semacam sejarah untuk Iya. pendidikan kita bahwa Pendidikan. kalau di sini ada beberapa prasasti, Iya. berarti kan dulu literasi di sini pembuatan naskah mungkin kan ada, kita perlu kaji lebih mendalam sejarah di sini Iya. dan bukan dimanfaatkan untuk yang tidak Iya, seperti itu yang keramat yang Iya, lain-lain togel itu, togel, gitu. gitu. Jadi habis ditemukan dulu itu Iya. dari tim cagar budaya dari Mas Tri itu kan. Iya. Nah sekarang kan udah dipagari Mas, jadi ya dirawat lah maksudnya. Sekarang kalau dulu kan memang hutan lah istilahnya. Jadi itu kan sebelahnya kan ada sungai, jadi mungkin itu pintu gerbang atau apa, aku kurang tahu juga. Itu kan sampai sekarang kan cerita resminya itu kan belum terlalu jelas dan belum terlalu paham lah. Jadi yang jelas di situ kan ada tulisannya tahun 1343 Saka atau 1421 Masehi itu. Jadi sudah lama sekali lah. Gitu. Kalau dari sini jauh nggak Bu Medannya? Enggak. Jauh? Enggak Paling ya sekitar 700-an meter. Oke. Ya, setengah kilometer. Jadi ini kami mohon izin, plus nanti kami sedang untuk nah, nanti kalau sudah jadi nanti kami share untuk linknya. Oh iya. Oke. Ini biar ditemenin sama Oh Bang Nus apa? Belum pernah ke sana toh? belum, Nah. kami belum pernah ke sana. Biar ditemenin sama Bang Nus ya, yang sering ke sana. Oh iya, Mas. Biasanya nganter ke kalau saya kan dulu kan sering tuh Mas. Hmm. Orang kesini cari prasasti Watu Lawang itu Oh kan. iya. Nah itu yang nganter pasti Ya. Bang Nus. Itu nanti lewat belakang. Iya. Dan Iya, masih dulu. oke, monggo. Ndi iki? Monggo, Pak. Iya, monggo. Ini adem deh. Oh. Nggih. Nggih, Pak. Amit nun sewu, Pak. Ngrumput, Pak. Nggih, nderek nggih. Nderek langkung, Bu. Menuju lokasi jalannya keren. Pemandangannya keren.
Kita sudah sampai di Prasasti Watu Lawang. Bagaimana prasasti itu ditemukan, kemudian sejarahnya apa saja tulisannya, nanti kita akan explore bersama Mbah Usman atau Pak Usman yang kebetulan berangkat di kantor desa Tajuk kasih pelayanan. Kita mendekat. Jadi prasasti Watu Lawang ini ada di desa Tajuk. Dusunnya apa, Pak? Pulian. Nah, kita ada di dusun Pulian. Pulian. Niki statusnya tanah gadai sinten, Pak? Tanah Bengkok Sekdes. Oh, jadi ini kita prasasti ini kebetulan ditemukan di tanah Bengkok Sekdes. Jadi waktu itu ada tim dari kabupaten yang sudah ke sini sekitar tahun berapa nih, Pak? 2019. Sebelum pandemi nggih kados sih. Jadi sebelum pandemi itu ada tim cagar budaya yang sudah viral di surat kabar sudah meninjau sini. Kemudian kalau selain prasasti ini, prasasti Watu Lawang di desa Tajuk, tinggalan lain apa saja, Pak? Termasuk Sokowolu itu. Oh iya, jadi ada Candi Sokowolu yang letaknya juga tak jauh dari sini. Kemudian ada tadi Bu Sekdes yang kita tadi pas Kulanuwun, ada prasasti yang sekarang ada di Museum Leiden Belanda, itu prasasti Ngaduman. Kemudian di Balai Arkeolog Nasional itu ada 2 prasasti yang ditemukan di Tajuk. Masing-masing angka tahun kalau tidak salah 1363 dan 13, nanti di captionnya akan saya tulis lagi. Jadi ada 4 prasasti, yang 2 yang tidak diketahui keberadaannya, yang 1 di Leiden, yang 1 ini. Kemudian tambah lagi tadi Candi Sokowolu. Nanti kita lihatkan sekilas Candi Sokowolu itu. Hari ini tuntas setelah kita mengeksplor Watu Lawang, prasasti ini yang ada inskripsi angka tahun 1343 tadi. Jadi saya mencoba untuk lebih detail. Jadi karena dulu ini yang menemukan pertama, walaupun dulu itu posisi ini seperti alas yang tidak terawat, rimbun seperti yang background itu. Jadi waktu itu Bapak Warin Darsono menemukan ini, kemudian dia lapor, akhirnya tim dari kabupaten datang ke sini. Kemudian di sini diduga, dari info yang saya dapat, dugaan sementara bahwa lereng Merbabu itu tempat di mana beberapa naskah kuno diproduksi. Buktinya tadi di obrolan kita tadi banyak prasasti di sini, walaupun yang tertulis hanya angka tahun inskripsinya ya. Saya ulangi lagi, jadi prasasti Ngaduman itu yang sekarang ada di Museum Leiden Belanda, kemudian 2 prasasti yang dicatat Balai Arkeolog yang tidak diketahui keberadaan, yang terakhir ini. Jadi kemudian satu lagi yang penting, kenapa disebut Watu Lawang, karena oleh warga itu dulu ini mirip pintu gerbang, kanan kiri batu ini, kemudian di tengah ada semacam kita itu mau masuk gitu ya, akhirnya warga menyebut jadi Watu Lawang. Posisi di sini ini di dekat sungai, di dekat mata air, itu menandakan sesuatu bahwa memang apa ya, Merbabu, lereng Merbabu ini, terutama ini kalau tidak salah lereng utara, itu banyak tinggalan-tinggalan arkeolog. Itu saja mungkin, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tentu lebih menarik. Terima kasih. Salam pencinta situs Watu Candi. Dipatulkan lagi lagi. Bisa kan rantah. Mas Ahmad Sokip, terima kasih untuk endorse kaosnya yang sekarang ini tak pakai untuk belusukan di Prasasti Lawang. Nah, saya bersama Mas Bambang. Beliau adalah salah satu pegawai di Perpusda Kabupaten Semarang. Di sini saya juga ditemani salah satu warga. Beliau merupakan kasih pelayanan dari Desa Tajuk. Asma sinten, Pak?
Usman. Bapak Usman. Nah, kita sekarang keberadaan kita sekarang berada di prasasti. Bukan prasasti ya kalau menyebutnya saya itu. Kalau prasasti itu ada keterangan-keterangan lain, tapi cenderung ke inskripsi. Inskripsi itu merupakan angka tahun. Mungkin kalau saya pribadi menyebutnya angka tahun ini berkaitan dengan Desa Tajuk. Terus inskripsi ini diberi nama inskripsi Watu Lawang Desa Tajuk. Nah, mungkin desa tersebut istilah apa ya, pengesahannya disebutkanlah inskripsi ini 1343 semacam itu. Dengan inskripsi demikian merupakan angka tahun yang tersebut 1343 merupakan hitungan Saka. Kalau masuk ke hitungan Masehi berarti 1421 Masehi, dan itu pun masih di eranya Majapahit. Minta komentarnya tulis di kolom bawah. Nanti kita bisa belajar bareng, sinau bareng, kita bisa pecahkan ada apa saja sebenarnya inskripsi itu, untuk pembangunan apa, atau untuk pengesahan desa yang diresmikan tanah Sima, seperti itu, tanah Sima. Dan di sini juga dekat dengan situs Sokowolu, Pak. Nah, nanti kita akan mampir juga, kita tanya-tanya karena Mas Bambang lebih paham di lokasi ini. Nanti kita pertanyakan situs Sokowolu itu letaknya di mana, terus ada apa saja di sana. Terima kasih, simak terus perjalanan kita. Jangan lupa tonton di channel YouTube-nya Mas Bambang dengan ketik Sasadara, ya kan? Nanti di caption. Oh, Rawopo Sasadara MK, kayaknya seperti itu. Yang lebih lanjutnya nanti. Terima kasih Mas Sohib untuk kaos tentara nih. Besok ada lagi sepatu nih, aku gelem. Kompletisan. Nggih. Tangklet segede, Pak. Mulai dari perjalanan pintu masuk tadi kan sempat dicegat sama beberapa warga untuk dimintai keterangan mau kemana dan ada urusan apa, kan seperti itu. Jadi kita cuma bisa menjelaskan kalau kedatangan kita di sini ingin mengerti wujud dari prasasti Lawang, inskripsi Lawang atau yang disebut prasasti Lawang itu, dan kita ingin belajar bareng. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah benar di sini itu akan dibangun semacam rumah-rumahan untuk melindungi situs tersebut, Pak? Insya Allah gitu, direncanakan gitu. Direncanakan gitu. Itu yang merencanakan itu dari desa atau perangkat desanya, Pak? Ya, perangkat desa dari dinas yang kemarin pernah ke sini. Dan dinas kebudayaan bekerja sama dengan perangkat desa. Lah terus untuk jalan, lokasi jalan yang mau dibangun itu yang sebelah mana, Pak? Insya Allah ya jalan yang pinggiran sini. Oh, yang tadi kita lewati. Kan ini semua kan bengkok saja sampai di jalan utama sana. Oh, berarti tanah ini kebetulan keberadaan situs ini di lokasi bengkok ya, Pak. Oh iya. Dan sekaligus Bu Sekda sendiri yang mengatakan bahwa rencana akan dibangun jalan dari sebelah lapangan. Iya. Oh, sebelah lapangan yang atas. Oh, nggih. Jadi sebelah lapangan ada jembatan. Iya, ada itu jembatan. Jembatan itu lurus terus lewat. Oh iya. Terima kasih Pak Usman untuk informasinya. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa kesini lagi dan langsung bisa nemui Pak Usman, karena ada beberapa teman yang perlu kita ajak untuk mengetahui tinggalan-tinggalan luhur pada masa eranya. Matur sembah nuwun, Pak. Terima kasih. Ya, Bapak kemarin sih.